perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Matius Okta Duanata, Muhammad Bagas Bintang Permana, Alvina Putri Damayanti, dan Justina Indria Boki. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok akan menjelaskan tentang uang dan lembaga keuangan. Saya akan menjelaskan sejarah uang, apa itu uang, jenis-jenis uang, fungsi uang, nilai mata uang, dan syarat uang. Oke, kita memasuki materi yang pertama, yaitu membahas tentang sejarah uang. Dalam sejarah uang terbagi menjadi beberapa sistem. Yang pertama adalah sistem barter, yaitu sistem yang menggunakan alat dan benda sebagai alat pertukaran atau transaksi jual beli. Dan yang kedua adalah penggunaan barang seperti kerang, keris, dan benda berharga lainnya sebagai alat transaksi yang dulu dinamakan dengan uang barang atau biasa disebut dengan barter. Ini juga memiliki sebuah kekurangan seperti tidak tahan lama, cepat rusak, sukar disimpan, dan nilai selalu berubah-ubah. Sedangkan kebutuhan masyarakat semakin banyak. Jadi, masyarakat memutuskan untuk menggunakan uang koin. Uang logam pertama kali diciptakan oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang logam ini tercetak dari elektrum campuran emas 75% dan perak 25% dengan gambar singa. Kala itu, uang logam itu disebut dengan uang stater atau standar dengan bentuk pegal. Lalu, pada masa 618 sampai 907 Masehi, ditemukannya uang kertas untuk pertama kali di Cina saat dinasti Tang berkuasa. Pada masa itu, uang kertas pertama hanya terbatas digunakan oleh pedagang kaya dan pejabat pemerintah. Dan akhirnya hingga saat ini, uang kertas digunakan sebagai alat transaksi yang sah dan boleh digunakan oleh siapapun. Yang kedua, uang. Pengertian uang adalah segala sesuatu yang diterima atau dipercaya sebagai alat transaksi untuk mendapatkan suatu barang, benda, atau jasa. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang berdasarkan bahan pembuatan, yaitu uang kertas dan uang logam. Sedangkan berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, yaitu uang kertas dan uang jiral. Uang kertas biasanya dikeluarkan oleh Bank Sentral atau BI, yaitu Bank Indonesia. Sedangkan uang jiral adalah bank umum atau semua bank bisa mengeluarkannya. Berdasarkan nilainya, uang nilai penuh yaitu nilai intrik sama dengan nilai nominal. Berlaku juga untuk uang logam. Sedangkan uang tidak bernilai penuh adalah nilai intrik kurang dari nilai nominal, yaitu berlaku untuk uang kertas. Dan yang kelima adalah fungsi uang. Fungsi asli uang. Yang pertama adalah uang sebagai alat tukar. Uang sebagai alat tukar yaitu untuk bertransaksi kepada penjual untuk mendapatkan sebuah barang, benda, atau jasa yang kita inginkan. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung, yaitu menentukan besar kecilnya suatu barang. Ketika kita membeli suatu barang, terkadang lebih besar barang, lebih mahal harganya. Fungsi turunan. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang juga sebagai pembayaran utang. Dan uang sebagai penimbun kekayaan. Uang juga sebagai alat pembentukan sebuah modal. Uang sebagai ukuran harga. Dan yang keenam, nilai mata uang.
Ada 3 macam nilai mata uang. Yang pertama, nilai nominal. Contohnya, uang Rp5.000. Nilai intrinsik, yaitu nilai dari kertas atau harga kertas yang digunakan untuk membuat uang tersebut. Yang ketiga, nilai internal atau real, yaitu menyatakan kemampuan uang untuk membeli barang atau jasa dalam suatu negara. Misal, uang sebesar Rp10.000 di Indonesia bisa untuk membeli 1 kilogram beras. Itu artinya, uang Rp10.000 memiliki nilai internal sebesar 1 kilogram beras. Yang ketujuh, pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki kegiatan utama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Lembaga keuangan terdiri dari bank. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain. Bank juga memiliki tugas pokok. Yang pertama, menghimpun dana. Yang kedua, menyalurkan dana. Dan yang ketiga, layanan jasa. Jenis-jenis bank. Yang pertama, bank sentral, yaitu sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter. Yang kedua, bank umum, yaitu melaksanakan kegiatan usaha konvensional berdasarkan prinsip syariah, memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, BPR, melaksanakan kegiatan usaha konvensional berdasarkan prinsip syariah, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Semua lembaga melakukan kegiatan dalam bidang keuangan secara langsung dan tidak langsung, menghimpun dana dan menyalurkannya ke masyarakat sekitarnya, atau juga investasi perusahaan. Ada juga lembaga keuangan non-bank. Lembaga ini berperan sebagai perantara dana pinjaman. Mereka bertindak sebagai perantara antara penabung akhir dan investor akhir. Sekian penjelasan dari saya tentang uang dan lembaga keuangan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Maaf apabila kurang mengerti atas penjelasan saya.